Kalian pasti masih ingat kejadian menjelang maghrib di desaku, bukan? Ya, tentang kuburan tua di bawah pohon asam itu. Orang-orang pikir semuanya sudah berakhir setelah tempat itu diperbaiki. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi teror. Tapi dengarkan baik-baik. Yang akan kuceritakan kali ini jauh lebih menyeramkan. Karena ternyata ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara langkah misterius di jalan setapak, tidak ada lagi bayangan hitam yang menunggu di balik pepohonan, tidak ada lagi jeritan yang tiba-tiba terdengar saat azan maghrib berkumandang. Semua orang merasa lega, termasuk aku dan Andi. Kuburan tua di balik pohon asam itu kini sudah dirapikan. Warga menancapkan nisan kayu sederhana, menaburkan bunga, dan menggelar doa bersama. Bahkan Kiai Ramli mengatakan, arwah yang selama ini gentayangan sudah tenang. Namun, bagiku, semuanya belum benar-benar berakhir. Sejak malam itu, setiap azan maghrib berkumandang, aku selalu mendengar bisikan samar di telingaku. Awalnya lirih, seolah hanya hembusan angin. "Terima kasih, kau telah membebaskanku." Aku pikir itu hanya bayangan pikiran, tapi bisikan itu selalu datang, setiap hari, tanpa pernah absen. Malam ini, ketika aku duduk di beranda rumah, suara itu terdengar lagi, tapi berbeda. Tidak lagi sekedar ucapan terima kasih, suaranya lebih berat, lebih dekat, seakan ada yang berdiri tepat di belakangku. "Kau belum benar-benar selesai." Aku spontan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman gelap, angin yang membawa dedaunan kering berputar, buluku merinding. "Andi, aku harus cerita sama kamu besok," gumamku pelan. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaan atau tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Dan di kejauhan, tepat di bawah pohon asam tempat kuburan itu berada, aku melihat siluet hitam berdiri diam menatapku. Pagi itu, aku langsung menemui Andi di sekolah. Wajahku pucat karena semalaman sulit tidur. "Andi, aku harus cerita. Semalam, aku lihat lagi," kataku sambil berbisik. Andi langsung serius. "Lihat apa? Jangan bilang." Aku mengangguk pelan. "Iya, dia di bawah pohon asam itu." Andi terdiam. Tangannya meremas buku yang dipegangnya. "Tapi kata Kiai Ramli, arwah itu sudah tenang. Kamu yakin gak salah lihat?" "Kalau salah lihat, kenapa aku terus dengar bisikan setiap maghrib?" jawabku cepat. Andi menatapku lama. Dia tahu aku tidak sedang bercanda. Malam berikutnya, aku dan Andi nekat mendatangi pohon asam itu lagi. Kami hanya membawa senter kecil. Udara dingin menusuk tulang. Suasana sunyi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Tap, tap, tap. Kami menoleh bersamaan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi, suara langkah itu terus mengitari kami. "Rak, aku nggak enak," bisik Andi. Aku menyalakan senter ke arah kuburan. Dan di sana, di balik nisan kayu sederhana itu, tampak sosok hitam berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, tubuhnya kaku. Aku menahan nafas. "Andi, dia nggak pergi. Dia masih di sini." Sosok itu perlahan menoleh. Matanya merah menyala. Andi langsung menarik tanganku. "Lari, Rak!" Kami berlari sekuat tenaga meninggalkan kuburan itu. Tapi suara tertawa lirih mengejar kami dari belakang. Semakin lama, semakin dekat. "Kalian kira aku sudah tenang?" Sejak malam itu, aku dan Andi benar-benar tidak bisa tidur nyenyak. Suara tawa yang mengejar kami masih terngiang jelas di telinga. Pagi harinya, aku merasa tubuhku lemas. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketika aku membuka jendela kamar. Di kaca jendela itu ada bekas telapak tangan, penuh lumpur dan darah. Aku terlonjak mundur.
Rak, kayaknya dia ngikut sampai rumahku. Andi datang siang itu untuk memastikan. Dia memeriksa bekas telapak di kaca. Wajahnya semakin pucat. Rak, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu yang ikut sama kamu. Sore menjelang maghrib, aku mencoba berdiam di kamar. Tapi suara itu datang lagi. Bisikan lirih, tepat di telingaku. Kenapa kamu ganggu aku? Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara kaca jendela diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku mendekat dengan langkah gemetar. Dan ketika aku membuka tirai, sosok hitam itu berdiri di luar jendela. Wajahnya menempel di kaca dengan senyum yang tidak manusiawi. Aku menjerit sekuat-kuatnya, memanggil Andi. Tapi saat Andi masuk ke kamar, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah jejak darah yang menetes dari kusen jendela. Andi menatapku dengan panik. Rak, kalau gini terus kita harus cari tahu siapa sebenarnya sosok itu. Kalau enggak, dia bakal terus menghantui. Aku menelan ludah. Hari itu, aku dan Andi nekat mendatangi rumah Pak RT untuk bercerita. Kami berharap orang dewasa bisa membantu. Tapi begitu mendengar cerita kami, wajah Pak RT langsung berubah serius. Raka, Andi, apa kalian sempat main di dekat pohon besar di tepi sawah waktu maghrib? Aku dan Andi saling berpandangan, lalu mengangguk pelan. Pak RT menarik napas berat. Kalian sudah melanggar larangan. Dari dulu, anak-anak sini dilarang main di sana menjelang maghrib. Pohon itu bukan pohon biasa. Ada yang menghuni. Darahku serasa berhenti mengalir. Jadi benar, suara dan tawa itu berasal dari sana. Malamnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpi, aku melihat seorang anak kecil dengan wajah penuh tanah, matanya bolong, dan ia duduk di bawah pohon besar itu. Temenin aku main, bisiknya sambil meraih tanganku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Tapi yang membuatku benar-benar takut adalah tanganku masih kotor penuh tanah ketika aku bangun. Keesokan harinya, Andi datang dengan wajah panik. Rak, semalam aku dengar ada yang ketawa di depan rumahku. Pas aku intip, ada anak kecil duduk di depan pagar. Aku yakin itu dia. Aku merasa dunia kami makin sempit. Sosok itu bukan hanya mengganggu di pohon, tapi sudah mengikuti ke rumah. Andi menatapku serius. Kalau kita nggak segera cari tahu siapa anak itu, mungkin kita nggak akan selamat sampai akhir bulan ini. Hari itu aku dan Andi memberanikan diri bertanya pada orang-orang tua di kampung. Awalnya mereka enggan bicara, tapi akhirnya seorang nenek bercerita dengan suara lirih. Dulu, ada seorang anak kecil yang hilang saat bermain menjelang maghrib. Orang tuanya mencarinya berhari-hari, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Terakhir kali, dia terlihat sedang berlari ke arah pohon besar di tepi sawah itu. Aku dan Andi saling memandang dengan ngeri. Jadi, sosok yang menghantui kami adalah anak itu. Malamnya aku mencoba tidur lebih awal, tapi lagi-lagi suara itu datang. Kenapa kalian tanya-tanya tentang aku? Aku membuka mata, dan anak itu sudah berdiri di pojok kamarku. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan tubuhnya penuh lumpur seperti baru keluar dari tanah basah. Aku berteriak. Andi yang tidur di ruang depan langsung berlari masuk. Tapi begitu lampu dinyalakan, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya mainan kelereng di lantai. Warnanya kusam, tapi aku yakin itu bukan punyaku. Andi menunduk, suaranya bergetar. Rak, aku pernah dengar cerita. Katanya, sebelum hilang,
Anak itu suka main kelereng sendirian di dekat pohon. Mungkin itu peninggalannya. Aku menatap kelereng itu dengan perasaan campur aduk. Saat aku menyentuhnya, tiba-tiba terdengar tawa lirih dari luar jendela. Main, yuk. Aku dan Andi langsung kaku karena suara itu begitu dekat. Seakan-akan dia sudah ada tepat di luar kamar. Sejak menemukan kelereng itu, suasana rumahku jadi makin aneh. Malam-malam selalu terdengar suara kelereng berguling di lantai, padahal semua orang sudah tidur. Ketek, ketek, ketek. Suara kelereng seperti diputar di lantai kayu. Aku dan Andi duduk terpaku di kamarku, saling menggenggam tangan. Dari bawah ranjang, kelereng itu bergulir pelan, lalu berhenti tepat di depan kaki kami. Kemudian muncul suara tawa anak kecil, jelas sekali. Kalau kalah, gantian. Andi terbelangak. Rak, aku rasa dia ngajak kita main. Kami mencoba mengabaikan, tapi kelereng itu terus muncul di tempat berbeda. Kadang di meja makam, kadang di dapur, bahkan pernah aku menemukannya di dalam kantong celana sekolahku. Malam berikutnya, aku bermimpi lagi. Anak kecil itu duduk di bawah pohon, memegang kelereng. Ia menatapku dengan mata kosong, lalu berbisik, "Aku nggak pernah selesai main, kamu harus lanjutkan." Ketika aku bangun, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Di lantai kamar, ada lingkaran kelereng tersusun rapi, seolah-olah sedang menungguku untuk bermain. Andi memegang bahuku dengan panik. "Rak, kalau kita nurutin permainannya, bisa jadi itu jebakan. Tapi kalau kita nggak ikutin, dia bakal terus ngikutin." Aku menggenggam kelereng itu erat-erat. Perasaanku semakin buruk, karena di telingaku suara anak itu terdengar makin jelas, makin dekat. "Ayo, giliran kamu sekarang." Malam itu, aku dan Andi tidak bisa lari lagi. Lingkaran kelereng yang muncul di lantai semakin banyak, memenuhi kamar seperti sebuah arena permainan. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, lampu berkelip lalu mati. Dari kegelapan, terdengar suara kaki kecil berlari-lari di sekeliling kami. "Kalau nggak main, kalian yang hilang." Seketika, kelereng di lantai bergerak sendiri, membentuk pola spiral. Dari tengah spiral itu, perlahan muncul sosok anak kecil. Tubuhnya kurus, wajahnya rusak separuh, matanya kosong, tapi senyumannya lebar sekali. Aku dan Andi hanya bisa terpaku. Dia melempar satu kelereng ke arahku. "Ayo, giliranmu." Tanganku gemetar ketika menyentuh kelereng itu. Begitu aku pegang, dunia seakan berubah. Tiba-tiba, aku tidak lagi berada di kamarku. Aku dan Andi berdiri di bawah pohon besar di tepi sawah, tepat saat maghrib. Langit merah keunguan, suara jangkrik menggema, dan sosok anak itu berdiri di depan kami. "Rak, ini bukan dunia nyata. Kita dibawa masuk ke permainannya." Anak itu mulai menggelindingkan kelereng. Suara tawa melingkupi kami. Setiap kali kelerengnya menyentuh tanah, aku merasa bumi bergetar. "Kalau kalian kalah, kalian akan tinggal di sini selamanya." Aku dan Andi saling berpandangan. Kami sadar, ini bukan lagi sekadar permainan anak-anak. Ini adalah taruhan hidup dan mati. Angin malam berembus kencang di bawah pohon besar itu. Aku dan Andi terjebak dalam lingkaran tanah yang dipenuhi kelereng berkilauan. Sosok anak kecil itu berdiri di hadapan kami. Matanya kosong, tapi senyumnya makin lebar. "Yang kalah, ikut aku." Dia menggelindingkan kelereng pertama. Aneh sekali. Kelereng itu meluncur pelan tapi menghasilkan suara seperti raungan. Saat berhenti, tanah di sekitarnya retak,
mengeluarkan aroma busuk seperti kuburan terbuka. Andi memegang tanganku erat. "Rak, kalau kita kalah, kita bisa mati beneran di sini." Aku memberanikan diri menggelindingkan kelerengku. Tapi begitu kelereng menyentuh tanah, tiba-tiba muncul bayangan hitam yang merayap keluar dari retakan tanah. Bayangan itu berbentuk tangan-tangan panjang, mencoba meraih kaki kami. Aku dan Andi meloncat mundur. Anak itu tertawa keras. "Seru kan? Ayo lanjut." Putaran demi putaran berjalan. Setiap kali kelereng jatuh, sesuatu yang mengerikan muncul. Kadang suara tangisan perempuan, kadang sosok-sosok hitam tanpa wajah berkerumun di tepi arena. Aku mulai sadar, permainan ini tidak ada akhirnya. Anak itu hanya ingin mengurung kami di sini. Andi berteriak, "Rak, jangan ikuti terus aturannya. Kalau kita main sampai habis, kita nggak bakal keluar." Aku terdiam, keringat dingin menetes deras. Andi benar. Kalau kami terus menuruti permainan, kami akan jadi bagian dari dunia ini. Tapi bagaimana caranya keluar? Sementara itu, anak kecil itu mendekat dengan tatapan kosong. "Jangan berhenti. Kalau berhenti, kalian mati sekarang juga." Permainan itu terasa tidak ada akhirnya. Aku dan Andi makin lelah, sementara sosok anak kecil itu terlihat semakin bersemangat. Di sela tawa seramnya, ia berkata lirih, "Aku dulu juga main di sini, sampai maghrib. Lalu aku nggak bisa pulang lagi." Aku dan Andi menelan ludah. Jadi benar, dia adalah anak yang hilang itu. Tiba-tiba, tanah bergetar lebih keras. Dari akar pohon besar muncul bayangan hitam yang berputar seperti pusaran. Dalam pusaran itu terlihat wajah-wajah anak-anak lain yang mungkin juga jadi korban. Andi berteriak, "Rak, pohon ini bukan sekedar tempat, pohon ini penjara roh-roh yang hilang." Aku mulai mengerti. Sosok anak kecil itu tidak sekedar hantu. Dia terikat pada pohon tua itu. Setiap anak yang mendekat menjelang maghrib akan dijebak dalam permainannya. Aku mendekat, mencoba bicara. "Kalau kau terjebak, kami bisa bantu melepaskanmu." Wajah anak itu berubah, muram, tapi lalu ia tertawa keras. "Tidak ada yang bisa keluar, kalian juga akan jadi temanku di sini." Kelereng-kelereng di tanah bergetar, melayang di udara, lalu berputar mengelilingi kami seperti pusaran racun. Suara tangisan bercampur tawa memenuhi udara. Andi berpegangan pada lenganku. "Rak, kalau kita mau keluar, kita harus hancurkan ikatan pohon ini. Itu satu-satunya cara." Aku menatap pohon tua yang menjulang gelap di hadapan kami. Akar-akar besar menjalar seperti tangan, seolah siap meraih tubuh kami. Dan di balik suara tawa anak itu, aku mulai mendengar sesuatu. Suara lirih, mungkin suaranya sendiri. "Tolong aku kedinginan." Kelereng-kelereng terus berputar di udara, mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga. Pohon tua itu bergetar, akar-akar besar terangkat seperti monster yang ingin menelan kami. Anak kecil itu tertawa histeris, tapi di balik tawanya, aku masih mendengar suara lirihnya sendiri. "Aku dingin, aku sendirian." Aku sadar, anak itu tidak sepenuhnya jahat. Ia hanya terperangkap di dalam pohon ini. "Andi, kita harus bebaskan dia, bukan lawan dia," teriakku. Andi mengangguk, meski wajahnya pucat ketakutan. Kami berdua meraih kelereng-kelereng yang berputar di udara dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke arah batang pohon tua. Berak! Cahaya aneh keluar dari retakan pohon. Suara jeritan bergema. Bukan hanya suara anak itu, tapi puluhan suara lain. Seolah roh-roh yang selama ini terjebak akhirnya terbebas. Anak kecil itu terhenti. Senyumnya memudar, berganti dengan ekspresi tenang.
Wajahnya yang rusak perlahan membaik. Lalu ia menatap kami dengan mata normal. "Terima kasih. Akhirnya aku bisa pulang," katanya pelan. Sebelum sosoknya benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kelereng bersinar di telapak tanganku. Tiba-tiba semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku dan Andi sudah berada di kamarku lagi. Lingkaran kelereng di lantai lenyap. Udara malam kembali normal. Kami saling bertatapan dengan lega, tapi juga ngeri. Semua itu nyata. Andi memecah keheningan. "Ra, kita jangan pernah lagi main sampai maghrib. Apapun alasannya." Aku mengangguk cepat, menggenggam kelereng yang masih ada di tanganku. Entah kenapa, kelereng itu terasa hangat, seolah menjadi tanda perpisahan terakhir dari anak yang terjebak. Sejak hari itu, aku dan Andi tidak pernah lagi berani keluar rumah saat maghrib tiba. Karena kami tahu, di luar sana masih banyak rahasia yang tidak boleh diganggu. Dan kadang, di saat sore menjelang gelap, aku masih bisa mendengar suara lirih dari kejauhan. "Ayo, main lagi." Cerita ini mengingatkan kita bahwa larangan orang tua untuk tidak bermain menjelang maghrib bukan hanya mitos. Ada hal-hal gaib yang tidak kita pahami. Kalau kita bandel, bisa saja kita mengundang bahaya yang tidak terlihat. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di kisah berikutnya.